Udah kenyang, udah puas, tapi kepedesan dan kayaknya agak mules deh. Bahaya nggak ya makan pedes segini banyak? Kayaknya saya harus konsultasi ke dokter nih. Halo? Dok, ini Awis. Aku tuh barusan makan banyak dan pedes lagi. Terus sekarang aku sakit perut. Kayaknya aku harus konsultasi deh. Bisa nggak kita ketemu? Iya Mbak, saya ada di RSN Kencana sekarang. Boleh, kalau mau ketemu ke sini juga boleh. Oke, sip. Ya udah, aku on the way ya ke sana. Oke deh, saya tunggu ya. Halo dok, apa Ya, kabar? baik. Alhamdulillah, Makasih loh dok, iya. udah ketemu dadakan kayak gini. Saya mau tanya-tanya nih Iya. tentang makan pedas. Tadi abis makan, tiba-tiba keringetan terus mulus. Itu sebetulnya kenapa sih dok reaksi-reaksi kayak Ya gitu? ini Anda sebelumnya udah masih apa namanya memang makan pedas juga nggak sih sebelumnya gitu? Hobi makan pedas gitu? Nggak hobi sih, agak Hobi jarang ya, dok. agak jarang. Itu ngaruh ya dok? Ya, jadi memang biasanya begini, pada orang-orang yang memang oke lah dia dulu makan pedas, kemudian karena sesuatu hal mungkin sama dokternya nggak boleh makan pedas, nah dia mau coba lagi makan pedas gitu. Nah itu biasanya pada kesempatan pertama bisa timbul reaksi tuh. Memang, kenapa? Karena memang di kandungan dari cabai itu ada yang namanya capsaicin ya. Nah ya itu dia akan menyebabkan timbul memang merah karena dia menyebabkan vasodilatasi atau pelebaran dari pembuluh darah. Oh. Ya, kemudian juga yang tadi terjadi proses pengeluaran cairan yang berlebih-lebihan tadi. Keringetan. Iya betul. Jadi dia bisa aja banyak keringat misalnya ya kan tadi sampai pilek kayak pilek begitu ya kan. Nah, di perut nih masalahnya. Jadi memang si capsaicin ini bisa menyebabkan peristaltik atau gerakan usus jadi meningkat. Dok, kalau kita bicara tentang sambal kan banyak jenisnya. Iya. Ada yang ngulek sendiri, terus ada yang udah di botol. Bener nggak sih kalau yang lebih baik itu yang bikin sendiri, yang ngulek sendiri? Iya sebenarnya kan begini, kalau kita ngulek sendiri kita udah pasti kandungannya itu benar-benar dari cabai. Atau kalau kita tambah garam tuh kan garamnya ya yang kita suka gitu garamnya. Oke lah ini pakai terasi misalnya. Oke kalau ini buat rujak mungkin gulanya campuran gulanya. Jadi sebenarnya kita pasti bahwa apa yang kita ada di dalam kandungan cabai tersebut. Jadi bahan-bahannya Nah, jelas ya, bahan-bahannya udah olahannya itu apa jelas. aja ya. Selain untuk bumbu, sebetulnya cabai itu ada nutrisinya nggak di dalamnya? Ya, jadi sebenarnya kan kalau kita lihat ya, cabai itu kan bagian dari sayur ya, tapi ada yang bilang oke ini buah gitu. Nah, kalau kita lihat dari cabainya sendiri itu jelas bahwa dia ada unsur serat, ya kan ada unsur seratnya. Kemudian bahwa di dalam cabai tersebut itu juga banyak mengandung vitamin ya, vitamin terutama itu mengandung vitamin C. Ya kan vitamin C, ada vitamin A-nya juga di situ. Nah, kemudian di cabai juga ya walaupun tidak terlalu banyak tapi ada unsur air juga ya. Nah, jadi mineral juga tentu ada di situ. Nah dok, sekarang kita mau main Oke. mitos atau fakta. Yang pertama adalah betul atau tidak makanan pedas itu bisa mempermudah persalinan? Mitos. Mitos. Kenapa dok? Mitos. Ya. Jadi pertama nggak ada hubungannya tuh ya, artinya bahwa proses suatu persalinan itu dengan dia makan cabai gitu. Dan rasanya tidak ada komponen dari cabai itu yang membuat pergerakan dari si rahim itu meningkat gitu loh. Mitos atau fakta dok, kalau makanan pedas itu bisa mengurangi risiko stroke? Saya rasa ini mitos. Oke, pasti mitos ya? Iya mitos, karena sekarang kalau kita bicara soal misalnya stroke itu apa sih penyebabnya? Misalnya kalau mencegah stroke itu ada komponen-komponen yang menyebab pengencer darah gitu. Jadi darah kita menjadi encer sehingga tidak mudah menggumpal, tidak mudah jadi stroke. Nah, cabai ini pun juga komponennya itu ya tidak ada yang sampai misalnya bersifat mengencerkan darah gitu. Oke. Jadi sekali lagi saya bilang ini sih mitos sebenarnya. Nah, yang terakhir dok, bisa nggak sih makanan pedas itu mencegah kita kena flu?
Jadi kalau kita lihat dari komponen-komponennya, ya bahwa cabai ini tadi ada unsur seratnya, ya kemudian ada unsur airnya, ya kan, kemudian juga ada unsur vitamin C-nya. Mestinya ini sih bisa aja. Bisa fakta artinya ya? bisa menjadi fakta, ya kan. Artinya kalau kita rutin misalnya mengkonsumsi tadi untuk tujuan tadi karena ada kandungan vitamin C-nya, vitamin, mineral itu menjadi bagian untuk mencegah terjadinya penyakit. Oke deh dok, artinya kesimpulannya sebetulnya kita boleh makan pedas tapi jangan kebanyakan. Betul, gitu aja saya ya? sih bilang bahwa cabai tetap merupakan suatu suatu bahan atau suatu makanan yang memang mengandung zat gizi yang lengkap. Tapi sekali lagi betul, kalau berlebih-lebihan justru efeknya ini akan membuat malah nggak baik. Oke, thank you dok kalau gitu. Makasih loh dok Ya. konsultasinya. Berarti lain kali saya hati-hati mana. Boleh, iya deh. Makasih, Oke, Dok. sukses ya Mbak. Nah saudara, ternyata cabai tidak hanya bermanfaat untuk menyedapkan makanan atau menggugah selera makan kita. Banyak juga nutrisi yang terkandung di dalamnya yang baik untuk tubuh. Tapi hati-hati, makanya jangan kebanyakan ya.